Halo, selamat pagi teman-teman trader gold. Minggu ini kira-kira mau kemana? Apakah masih punya peluang untuk naik atau justru ada potensi untuk koreksi? Di video ini kita akan coba mapping market gold untuk 1 minggu ke depan, mulai dari tren, area penting, sampai skenario yang perlu kita waspadai. Perkenalkan, saya Bimar Pradana. Saya yang akan nemenin teman-teman di segmen mapping dan analisis market gold di YouTube Sinergi Research. Saya sendiri sudah sekitar 15 tahun berkecimpung di dunia trading, mulai dari trading forex sejak tahun 2010 dan kemudian mendalami Bitcoin serta gold di tahun 2019. Dan saya juga sudah memiliki sertifikat wakil penasehat berjangka dari Bapepti yang sertifikatnya bisa teman-teman lihat di layar. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita lihat aja chart gold dan mapping untuk minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan coba bahas dulu video analisa gold yang sudah kita buat di minggu lalu ya. Pada hari Jumat minggu lalu, tepatnya di tanggal 21 Agustus, harga gold masih berada di sekitaran ini ya teman-teman. Saya bilang di video tersebut bahwa arah tren besarnya di time frame daily dan juga di time frame H4 arahnya masih cenderung naik. Jadi peluang terbaik adalah mencari posisi entry buy di area demand terdekatnya. Tapi buat teman-teman yang mau coba counter trend bisa amati area supply terdekat yang sudah kita gambar. Gold ternyata tidak ada koreksi turun dan malah melanjutkan pergerakan naiknya sampai upper area supply terdekat yang sudah kita gambar dan harga memantul turun sekitar 300-an pips. Kemudian dari titik low ini harga kembali melanjutkan pergerakan naiknya menuju area supply selanjutnya dan harga memantul turun dari area supply ini kurang lebih sejauh 1100-an pips. Ini artinya analisa dan mapping yang sudah kita buat pada video hari Jumat minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Selanjutnya kita akan membahas analisis lengkap di gold ini mulai dari arah tren di big time frame hingga low time frame-nya. Dan saya juga akan menunjukkan area-area dan level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan di gold ini untuk 1 minggu ke depan. Jadi pastikan jangan skip video ini ya, karena bagian ini nanti akan sangat penting untuk menentukan arah trading kita selanjutnya. Nah teman-teman, saya udah update ya untuk area-area dan level-level krusial yang perlu teman-teman amatin di gold ini untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi sebelum kita bahas area-area ini, kita akan coba bedah dulu ya untuk arah tren di big time frame-nya sampai low time frame-nya. Sekarang kita pergi dulu ke time frame weekly ya teman-teman. Nah di time frame weekly ini kalau kita lihat arah tren di big time frame-nya masih cenderung naik ya teman-teman. Ini low-nya, ini high. Ini higher low dan ini adalah higher high-nya ya. Jadi ini adalah struktur market naik di weekly. Kemudian kita turun ke time frame daily juga sepertinya masih sama ya, teman-teman. Kalau kita pandang dari low yang ada di sini, ini low, ini higher low, kemudian ini higher low, higher high dan dia sedang retrace turun ya, teman-teman di daily. Kemudian kalau kita lihat di time frame H4 di sini H4 sudah mulai membentuk struktur market turun ya, teman-teman. Arah trennya sudah mulai turun. Ini bisa kita lihat dari high yang ada di sini, kemudian dia turun membentuk low. Di sini lower high, lower low, lower high, dan ini lower low-nya ya teman-teman. Dan ini naik. Ini adalah calon lower high baru ya teman-teman. Jika harga gold bisa break low support yang ada di sini, maka akan membentuk lower low baru teman-teman. Nah jadi secara overall arah trennya di big time frame masih cenderung naik ya teman-teman. Di weekly naik, di daily naik, cuman sedang koreksi turun. Tapi di H4 ini sudah mulai arahnya arah tren turun ya teman-teman. Nah turunnya sampai mana ini yang akan kita coba kupas ya teman-teman. Nah kalau menurut analisa saya ya teman-teman, kalau misalnya harga gold ini bisa break level support di 4564.18, maka kemungkinan gold bisa turun lebih jauh lagi memasuki area demand selanjutnya ya teman-teman di kisaran 4524 sampai 4451 ya. Jadi yang warna orange ini demand based on time frame H4 ya teman-teman. Nah kalau misalnya gold mulai mendekati atau memasuki area ini, teman-teman bisa mulai mencari peluang entry buy ya. Dan di sini saya juga menggambar trend line naik dan gold ini juga belum bisa break dari trend line naik ini. Jadi trend line naik ini juga perlu kita waspadain ya teman-teman. Karena biasanya ketika harga gold mendekati trendline ini bisa aja dia memantul naik lagi teman-teman. Nah kemudian kalau misalnya area demand di H4 ini sampai di breakout dan bisa bermain di bawah 4451 ya, maka area
demand selanjutnya itu ada di yang kotak warna merah ini ya. Ini kalau kita pindah ke time frame daily, nah ini kotak warna merahnya ini dia di sini ada area demand ya teman-teman, atau membentuk base di sini, dan base ini kemudian di breakout oleh satu candle momentum bullish yang panjang ya. Jadi kini kita tandain juga ya area ini. Range area ini cukup lebar ya tentunya, karena ini di time frame daily itu di kisaran 4413 sampai 4326. Ini juga bisa teman-teman gambar ya semua area-area ini. Jadi nanti kalau misalnya harga gold sampai ke area-area ini, teman-teman tinggal ngamatin aja reaksinya di area ini ya. Nah kemudian kalau saya turun ke time frame H4, kan ini areanya range-nya cukup lebar ya teman-teman, sekitar 800-an pips ya. Kalau misalnya mau stop loss-nya yang tipis, misalnya gold masuk area kotak merah ini, teman-teman bisa tunggu harga gold turun mendekati lower area kotak merah ini ya. Saya gambar ada area demand ya di time frame H4 yang warna orange ini teman-teman ya, di sini ya. Jadi area demand yang ini tuh belum di breakout ya sama harga ya. Ini dia retest ini mantul, retest mantul, dan misalnya nanti turun ke sini. Nah area ini bisa teman-teman jadikan untuk pijakan entry buy ya, dengan resiko yang lebih minim teman-teman. Dan untuk area demand selanjutnya ini yang shape warna gold di bawahnya lagi di kisaran 4286 sampai 4224 teman-teman. Nah ini adalah area-area krusial kita ya. Jadi teman-teman bisa coba gambar dulu. Nah kemudian kalau misalnya harga gold naik lagi, maka area krusial untuk sell itu adalah di sini ya teman-teman. Area supply itu yang shape warna gold juga di time frame H4 ini kisaran 4675 sampai 4773. Nah ini kotak yang warna merah lagi-lagi ini saya gambar berdasarkan time frame daily ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di time frame daily ini ada kumpulan candle bearish dan bullish candle ya. Saya lihat body candlenya aja. Jadi harga sempat sideways beberapa hari di sini, 1, 2, 3, 4, 5 harian ya teman-teman. Kemudian dia di breakout ke bawah sini oleh satu candle bearish, dan selanjutnya ada candle bearish yang momentumnya cukup kuat ya teman-teman. Jadi ini saya gambar sebagai area seller ya teman-teman. Ini saya gambar sampai resistennya aja ya. Nah di sini ya. Jadi ini area seller ya teman-teman di time frame daily. Jadi misalnya nanti gold melanjutkan pergerakan naiknya lagi dan memasuki area ini, teman-teman harus waspada ya. Nah, hati-hati buy di area ini teman-teman. Sebaiknya kalau udah memasuki area ini, teman-teman mencari peluang entry sell ya. Untuk areanya di time frame daily ini teman-teman bisa catat ya 4677 sampai 4772 teman-teman. Kemudian untuk area supply selanjutnya di atasnya lagi based on time frame H4 ya. Ini ada area supply di sini teman-teman di kisaran 4858 sampai 4899 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba perhatikan di time frame weekly berikut ini ya, teman-teman. Di sini saya menggambar untuk area sideways ya di time frame weekly, yaitu di kisaran 4828 sampai 4464 ya. Ini saya tandain dengan warna pink ya, teman-teman. Saya bilang kemarin kalau misalnya harga gold memasuki area ini dan harga udah mulai deket-deket upper ya, teman-teman waspada untuk yang masih ngebuy ya. Baiknya cari entry sell ya, teman-teman. Dan di sini saya juga pasang Fibonacci dari high yang ada di sini sampai low yang ada di sini. Maka kita akan mencoba melihat ini koreksi harga naiknya sampai mana. Biasanya level Fibonacci 50% ini adalah level golden ratio ya di 4770 ya. Jadi kalau misalnya gold naik lagi sampai dekat area ini 4770 dan juga dekat upper area weekly-nya di 4826, teman-teman harus hati-hati yang buy ya. Menurut saya sebaiknya di sini mencari peluang entry sell ya teman-teman. Ataupun teman-teman yang mau coba buy long term ya, target yang masuk akal yang paling dekat itu ya area ini ya 4770 atau 4828. Nah sekarang kita coba cek di time frame yang lebih rendah lagi ya teman-teman, di time frame 1 jam. Kalau kita lihat di time frame 1 jam ini arah trennya juga masih cenderung turun ya teman-teman. Misalnya kita lihat harga dari high di sini, ini high, ini low, ini lower high, dan ini lower low ya teman-teman. Jadi dia masih membentuk struktur market turun ya teman-teman, dan arahnya masih cenderung turun ya kalau based on time frame 1 jam. Kalau kita lihat ke time frame 30 menit juga struktur marketnya juga masih turun ya teman-teman. Kita lihat di sini ya, belum membentuk struktur market naik. Bahkan di 15 menit ini juga arahnya masih turun. Dan kita coba turun ke 5 menit, ini juga arah struktur marketnya juga masih turun ya teman-teman. Dia belum ada membentuk satu gelombang naik ya.
Jadi untuk sementara ini bisa kita simpulin ini seller masih mencoba untuk menekan turun. Tapi lagi-lagi yang perlu diwaspadai adalah level support yang ada di sini 4564. Kita lihat apakah harga bisa break area support ini. Atau malah di sini harga malah memantul naik lagi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau coba buy sekarang pun untuk stop loss paling dekat paling enggak diletakkan di bawah 4564 ini ya teman-teman. Jadi kalau ini break ada potensi gold lanjut turun lagi, maka teman-teman bisa wait dan mencari peluang entry buy di area demand yang warna gold ini ya teman-teman. Tentunya ketika harga memasuki area demand ini ya teman-teman juga jangan langsung buy. Teman-teman perhatikan juga price actionnya ya. Jadi kalau misalnya candlenya lagi turun kenceng sekali gitu ya, jangan langsung dihadang entry buy ya teman-teman. Jadi tunggu pelemahan turunnya di time frame 5 menit ya. Misalnya lagi turun-turun gini, tunggu di 5 menit ada misalnya candle bullish engulfing atau misalnya ada rejection candle bullish pin bar atau morning star ya. Baru teman-teman bisa gunakan itu sebagai konfirmasi entry buy-nya ya. Karena yang perlu kita waspadai ya di gold ini walaupun harga sudah memasuki area potensial ya. Misalnya ini adalah area demand kuat, tapi candlenya misalnya di time frame H1 masih bearish candle kuat gitu dan kita coba hadang, biasanya kalau kencang banget dia bisa tembus ya teman-teman, bahkan turunnya tuh jauh banget ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya teman-teman untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye bye guys. Thank you.